Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang konseling pranikah. Judulnya adalah Jangan Menikah Bila Mabuk Cinta. Jangan menikah bila mabuk cinta. Buat kalian yang sedang mabuk cinta, saya sarankan jangan cepat-cepat menikah. Mengapa? Karena biasanya orang mabuk cinta itu logikanya nggak jalan. Terlalu cinta, terlalu sayang. Saya bisa memahami hatimu tuh pengen begini, aduh aku pengen berdua dengan dia selalu. Pengen ngobrol. Bukan cuma 2-3 jam, 48 jam, 72 jam, tidak berhenti. Aku pengen jalan dengan dia. Bukan hanya dari rumahku ke pantai. Kalau perlu rumahku sampai Bali. Ribuan kilometer. Saya mau jalani. Kenapa? Cinta ini membuat saya bersemangat. Orang yang dimabuk cinta itu logikanya tidak jalan dengan baik. Akal sehatnya hilang. Karena dia melihat bahwa pacarku ini, calonku ini, orang yang sempurna. Perhatikan tutur katanya. Perhatikan bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berbicara. Bagaimana dia sayang sama aku. Bagaimana dia mengirimi aku terus-menerus dengan makanan lewat online. Wah, dia telepon aku. Bahkan kalau malam kami bisa telepon 2-3 jam. Ngomong apa saja dia omongkan. Kamu begitu gini, kamu begitu terpesona dengan pasanganmu. Dan berpikir bahwa ini saatnya menikah. Padahal justru jangan menikah apabila mabuk cinta. Mengapa? Karena engkau tidak bisa menerima pandangan yang lain. Engkau melihat dialah satu-satunya yang sempurna. Wow, Pak. Bapak enggak ngalami masalahnya. Bagaimana hati saya ini deg. Waduh, rasanya itu tersentuh. Bapak tidak lihat matanya berbinar melihat saya. Ya, baik sih, oke sih. Tapi tetap saya sarankan jangan menikah bila kamu mabuk cinta. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk cinta? Ingin berdua, terus-menerus, ingin selalu dekat, selalu dicintai, disayangi, menjadi nomor 1. Di dunia ini hanya kamu nomor 1 yang dicintai. Berikutnya lagi, sepertinya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cinta. Pikirannya seperti itu. Sementara pernikahan bukan cuma itu. Pernikahan bukan cuma itu. Kalau kamu sudah menikah, kamu akan sadar bahwa cinta itu penting, tapi tidak segala-galanya. Kamu membutuhkan cinta, tapi itu bukan yang paling utama. Lalu kalau kamu tanya begini, lalu yang utama apa, Pak? Kalau saya boleh sarankan, yang pertama,
kalau kamu ini mau menikah adalah akal sehat. Berpikir logis. Coba ajak bicara dia. Maaf ya kalau saya terlalu terus terang. Kamu sudah mikir belum kalau kita menikah itu tinggal di mana? Kalau dia mengatakan, oh gampang, bukankah dunia ini begitu luas? Selama aku ada di dekatmu, rasanya semua menjadi surga. Wah, gombalnya keluar. Kejar lagi. Kamu kalau kita menikah, mau tinggal di mana? Mulai berpikir, akal sehatnya mulai jalan. Tanyai lagi nih, contoh lagi nih ya. Kalau kita menikah, kalau aku kerja boleh nggak? Nah, akal sehatnya jalan nih. Lagi nih. Kamu pengen punya anak berapa kalau kita nikah? Wah, aku pengen punya anak 11. Kenapa? Aku mau buat ke-11-an. Nah, paling enggak kamu tahu. Mulai mikir. Lalu, tanya lagi nih. Kalau kita menikah, bolehkah aku membantu orang tuaku? Bolehkah aku setiap bulan memberikan bantuan ke orang tuaku? Nah, mulai jalan nih matematikanya nih. Jadi di dalam pernikahan, cinta itu, saya berikan dulu definisi pernikahan. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman. Saya ulangi sekali lagi. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman. Lalu cinta saya di mana? Cintamu di keintiman. Wah Pak, keintiman itu berarti hubungan cinta pria wanita. Oh bukan hanya itu. Keintiman saya bicara soal kesatuan hati. Sehati sejiwa. Satu pikiran, seperasaan. Wah, saya punya Pak, saya sudah seperasaan dengan dia, saya sudah serasa dengan dia. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan menikah bila mabuk cinta. Mengapa? Lihat pernikahan. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian. Persahabatan loh. Berbagi loh. Dan pernikahan sendiri, kalau kamu ini berpikir bahwa, Pak, saya ini merindukan. Pernikahan saya itu, Pak, penuh dengan kemesraan, kata-kata lembut, dibelai rambut saya disediakan apa yang saya butuhkan. Saya ingin pernikahan saya itu, Pak, penuh dengan cinta, lagu-lagu cinta, Pak. Nggak apa-apa kamu ngimpi seperti itu. Nggak apa-apa. Itu hakmu untuk ngimpi seperti itu. Tapi saya beritahu. Pernikahan 95% adalah persahabatan, kerjasama, saling membantu, saling mendukung. Kerjasama. Nah, apakah pacarmu ini atau calonmu yang kamu sedang tergila-gila saking cintanya, apakah dia bisa menjadi pasangan yang tepat? Coba renungkan. Oh bisa Pak, dia mengerti saya. Dia selalu mau mendengarkan saya. Dia memperhatikan saya. Iya, kenapa? Karena cintanya masih banyak. Masih besar. Tapi perhatikan, ketika sudah menikah, lalu mulai bagi tugas. Kamu ngurusi rumah ya, aku tak kerja ya, ini yang umum-umum aja. Kemudian ngurusi rumah baru tahu. Oh, aku nggak pernah ngurusi rumah seperti ini.
Ternyata pekerjaan rumah itu kecil tapi menghabiskan waktu. Pertama, minggu pertama, kedua, ketiga dilakukan dengan penuh cinta. Kenapa? Cintanya masih besar. Yang kerja juga demikian, 2-3 minggu masih oke. Lalu ada satu benturan sedikit. Salah ngomong. Nggak terlalu dengar apa yang dibicarakan oleh istrimu atau suami, tersinggung, mulai benturan. Kebiasaannya beda. Kamu biasa dilayani, ada pembantu, dan kali itu nggak ada pembantu. Kamu taruh sembarangan anduk yang habis dipakai di atas tempat tidur. Kebiasaannya berbeda. Bahkan pakai odol itu loh, mencet di tengah-tengah dan mencet dari bawah jadi masalah. Belum kebiasaan makan, belum kebiasaan yang lain. Terjadi benturan. Begitu terjadi benturan, tersinggung, marah. Lalu mulai itu, rasa cintamu berkurang. Rasa cintamu berkurang. Dan kalau tidak diselesaikan tambah tajam. Apalagi kemudian mengungkit kesalahan masa lalu, tambah nggak karuan. Cintamu di mana? Yang dulu begitu berkobar-kobar. Saya beritahu ya kalian ya. Cinta itu tidak bisa tumbuh sendiri. Tidak bisa. Cinta itu seperti kamu menanam benih. Benih apalah, benih tanaman apalah. Yang kau harus sirami. Engkau harus berikan pupuk. Bahkan ketika tumbuh tunas, engkau harus jagai. Ketika dia tambah lagi, engkau harus jagai dari hama yang lain, sakit penyakit yang lain. Dan menjagai cinta itu tidak mudah. Mengapa? Karena untuk menjagai cinta dibutuhkan pertama pengertian. Cara pandang yang luas, pikiran yang begitu luas. Pengertian. Berikutnya apa lagi? Setelah pengertian, kamu harus punya stok yang namanya pengampunan. Pengampunan loh. Karena pasanganmu itu tidak sempurna, kamu tidak sempurna. Dan berikutnya lagi pengorbanan. Kamu harus berkorban. Kalau kamu cinta, kamu berkorban. Jadi kalau kamu ini menikah hanya karena kamu mabuk cinta, jangan cepat-cepat menikah hanya karena kamu mabuk cinta. Akal sehatmu mesti jalan. Mengapa? Karena pernikahan tidak hanya butuh cinta saja. Butuh apa lagi, Pak? Butuh banyak hal. Tapi kalau kamu mau menikah hanya karena mabuk cinta, saya sarankan jangan menikah dulu. Tunda dulu. Ngobrol dulu. Pelajari lebih lagi. Kita akan belajar. Jangan menikah dengan alasan yang lain. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.